Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Dan selamat berakhir pekan untuk kawan-kawan yang sekarang lagi menikmati akhir pekannya. Untuk kawan-kawan yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Dan untuk saudara-saudara kita yang di Sumatera, Aceh, dan sekitarnya yang beberapa waktu yang lalu terkena musibah, ya kami doakan juga semoga semuanya segera membaik, segera teratasi, bantuan tidak terhambat, dan sebagainya. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari, kok lupa, Mas Aziz ya. Datang dari Mas Aziz di Semarang. Mas Aziz itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2014-an. Jadi pada saat itu, Mas Aziz, dia itu aslinya bukan orang Semarang, melainkan orang Pemalang. Cuman memang merantau ke Semarang sana itu dari zaman dia kuliah. Dari setelah masa kuliah tersebut, Mas Aziz pun melanjutkan hidupnya di sana, bekerja di Semarang, dan ya dia pun ngekos di sebuah rumah kosan. Nah, ya layaknya umumnya kosan laki-laki gitu ya, kosan ya pekerja seperti itu. Dan Mas Aziz juga nyari kosannya bukan yang mewah atau apa, tapi yang merakyat lah, yang umum sesuai dengan budget. Dapatlah satu kosan di pinggiran Semarang di sana, di mana pada kondisi waktu itu, ini di sebelah kosan itu ada ada dua batang, ada dua pohon besar di sana. Pohon apa Mas Aziz nggak tahu, tapi itu pohon gede gitu ya. Itu gede loh Mas, ini pohon gede banget, rindang banget, dan di bawahnya itu bersih, benar-benar bersih. Nah, Mas Aziz pun akhirnya ngekos di sana. Memang ada perasaan kalau malam gimana ya, serem nggak ya? Tapi enggak lah. Aku liatin ada beberapa titik lampu di sana. Oh, artinya nggak terlalu gelap di sini. Soalnya apa? Ini kamar ngadepnya itu ke samping. Bagian depan memang ada dua kamar gitu ya, tapi ini yang panjang ke sana ke belakang. Kamar-kamarnya itu ngadep ke samping, ngadepin dua pohon besar tersebut. Tapi alawis sudah ndak apa-apa. Dilihat peralak gitu, oh penuh, kayaknya ada sendal-sendal dan yang mengindikasikan kalau di tempat tersebut itu ndak terlalu kosong. Memang benar kata si yang punya kosan juga, kemarin baru keluar Mas, bulan ini kata si itu kan. Dan akhirnya ditempatin sama Mas Aziz. Menempati satu tempat baru tentu saja butuh penyesuaian. Dan gak disangka-sangka, ternyata pikirannya Mas Aziz, kosan kaum pekerja begitu seperti kosan-kosan sebelumnya itu kan apa ya, individualis, diem gitu ya. Berangkat pagi, berangkat kerja, pulang udah malam, capek, nggak ada sosialisasi sama sekali. Ternyata enggak. Kosannya itu justru hidup banget gitu ya. Jadi beberapa dari mereka itu udah kenal, udah akrab, dan mereka itu kompak gitu yang ada di situ. Nyamperin Mas Aziz. Malam-malam Mas Aziz baru pulang ya, itu sekitar jam 7:30 lah. Jam 7:30 datang beberapa orang. Assalamualaikum gitu kan. Waalaikumsalam. Oh, Mas Aziz agak sedikit kaget gitu. Ini siapa ya? Aku kurang bayar apa? Pikirnya Mas Aziz. Mas, penghuni baru ya Mas ya katanya? Iya, betul Mas, saya penghuni baru. Ini Mas, saya Warto. Saya kamar ujung gitu. Yang satunya begitu. Ini saya Herman. Herman keluar lagi. Ini saya Yanto. Yanto juga keluar lagi. Ini saya Mukri. Alah, Mukri keluar lagi. Pokoknya nama-nama itu, nama-nama umum gitu ya. Itu datang ke situ nyamperin. Oh, Mas Aziz. Wih, sebegininya, agak lumayan cukup shock juga waktu itu. Oh, ternyata ngobrol-ngobrol di sana. Aslinya mana Mas? Asli Pemalang. Wah, wow, diledekin bahasanya, agak sedikit ngapak gitu ya. Diledekin dan lain-lain, tapi akrab justru di sana. Oh, ternyata orang-orangnya tuh seperti ini. Aku kerja di sini Mas, ini kerja di sini Mas. Itu sistemnya kekeluargaan, kata salah satu dari mereka. Jadi sampean butuh apa, tinggal bilang, barangkali di antara kita itu ada, katanya begitu kan. Sampean ada setrika enggak? Ada tapi rusak, katanya. Oh, tenang aja, aku ada Mas, pakai aja, katanya begitu. Ya baiklah, orang-orangnya itu seperti itu. Dan di antara mereka itu lebih tua dari Mas Aziz. Cuman seperti ini, ya wis lah. Mereka ternyata welcome, mereka itu baik, dan
aku itu cocok dengan lingkungan yang seperti ini karena Mas Aziz itu suka ngobrol, suka bersosialisasi, suka nyari teman-teman baru dan sejenisnya begitu ya. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng yang muter-muter di sini. Ini adalah bawang gorengnya Wiji, produksi sendiri, tentu saja bawang goreng ya kualitas premium lah ya, boleh dibilang tanpa campuran apapun, nggak pakai tepung, nggak pakai apa, benar-benar bawang digoreng. Kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya gitu ya. Itu pokoknya terima kasih. Dan itu aja, kita lanjut lagi cerita dari Mas Aziz. Awal-awal ya seneng begitu, saben malam itu ramai. Bukan awal-awal sih, sampai Mas Aziz itu sekitar 3 tahun lah, 3 tahun itu tinggal di kosan tersebut karena enak. Pindah-pindahnya Mas Aziz, ini tak ceritain ujungnya dulu. Pindah-pindahnya Mas Aziz itu bukan karena pengalaman-pengalaman buruk di tempat tersebut, bukan karena pengalaman-pengalaman horor di kosan itu, melainkan apa? Satu persatu penghuni lama itu pada pindah. Ini orang-orang yang enakan, orang-orang yang akrab, udah kayak keluarga sendiri. Itu mereka pada pindah, ada yang nikah, ada yang pindah keluar kota, ditempatkannya dan sebagainya, meritili gitu ya. Cuman akhirnya lah, kok jadi sepi begini dengan penghuni-penghuni baru yang itu justru kaku-kaku gitu ya. Akhirnya jadi males kan Mas Aziz, aku nggak betah di sini, so pindah aja lah, pindah aja. Akhirnya Mas Aziz pun setelah 3 tahun lebih, atau mungkin 3 atau 4 tahun, Mas Aziz pun pindah dari kosan itu. Nah, selama tinggal di kosan tersebut, ada beberapa, kategorinya sih banyak sebenarnya kata Mas Aziz. Cuman ya beberapa pengalaman yang pernah dialami oleh Mas Aziz itu, di antaranya yang paling menyeramkan lah menurut dia. Jadi pertama kali tinggal di tempat itu, di minggu pertama, ini udah akrab dengan mas-mas yang lain. Pulang kerja mampir dulu ke sana. Oh, lagi ngumpulnya di kamar siapa gitu ya. Nanti ngumpul di situ, ngobrol ya sampai jam 10. Udah rasa ngantuk, capek, Mas Aziz pun pulang gitu ya. Nah, ini di minggu pertama seperti itu, Mas Aziz, oh ya, malam itu kebetulan entah kenapa itu sepi. Jadi beberapa dari mereka itu memang secara bersamaan lah boleh dibilang itu belum pada pulang. Bahkan sampai jam 10 malam itu belum pada pulang. Beberapa pintu, di sana kan ada 12 kamar ya. Mas Aziz salah satunya. Nah, ini sekitar 7 kamar, kondisinya itu masih nutup, belum pada pulang. Soalnya di antara mereka itu ada yang satu profesi, satu pekerjaan, ya satu lembur semua gitu ya. Itu seperti itu loh. Ini kok malam ini sepi banget. Akhirnya yang ngumpul di salah satu kamar, di situ beberapa orang doang. Habis itu Mas Aziz ngantuk. Aku balik dulu lah kata si Mas Aziz. Lah Aziz, nanti tambah sepi Aziz. Aku besok oh ya wis ngerti lah ya, sama-sama ini ya para pekerja gitu. Jadi ngerti. Mas Aziz pun akhirnya pulang ke kamar. Tidurlah Mas Aziz. Sekitar entah jam 12 malam atau jam berapa, kayaknya sih tengah malam. Mas Aziz kan tidur lampu digelapin gitu. Dan waktu itu di minggu pertama belum dengar ada cerita horor apapun. Semuanya itu ceritanya itu bercanda-canda gitu ya. Pokoknya yang bikin ketawa aja. Nah, waktu itu di minggu pertama, di malam tersebut di mana beberapa orang itu belum pada pulang, Mas Aziz itu kebangun gara-gara ngedengar ada suara orang lari-lari, brok gitu. Lari-lari kayak orang, beberapa orang itu lagi buru-buru kemana gitu, mungkin ke kamar mandi atau apa. Mas Aziz kan kebangun, termasuk ada getarannya juga karena memang larinya tuh di depan kamar di situ. Blok lari. Mas Aziz bangun kan, ada apa ya? Dan ada suaranya itu, orang-orang itu pada ribut, pada ketawa-ketawa begitu kan. Mas Aziz pun bangun dan akhirnya penasaran, ini ada apa sih? Dibukalah pintu kan. Saat dibuka pintu, jegrek, ngelongok kan Mas Aziz ke sebelah kiri. Nah, kamar mandi itu paling ujung di sana. Ada 3 kamar mandi plus toilet 1. Nah, itu di situ di ujung kiri sana, Mas Aziz ngelihat di depan salah satu kamar, di dekat kamar mandi, kamar paling ujung,
kok ada orang jongkok-jongkok di situ siapa? Cuma warnanya tuh hitam semuanya. Hitam pada jongkok bergerumun gitu. Itu siapa yang ngapain ya? Mas, Mas dipanggil-panggil sama Mas Aziz kan. Tapi mereka itu diem aja. Terus akhirnya apa? Mas Aziz pun masuk ke dalam kamar, masuk lagi. Serem soalnya. Liatin di depan, ada pohon. Udahlah, tidur. Akhirnya dikunci lagi kan. Dia rebahan. Saat rebahan, lari lagi. Guduk ke arah sebaliknya, ke arah kanan sana. Mas Aziz pun, alah nggak tertarik, aku tidur aja deh. Akhirnya dia tertidur. Keesokan paginya diceritain. Mas Aziz cerita, semalam Mas, itu yang lari-lari ke sana siapa ya Mas ya? Yang diajak ngobrol itu pertama diem aja gitu kan. Mas, digituin sama si Mas Aziz. Iya Jiz, kenapa Jiz? Itu yang lari-lari ke sana malam Mas, malam-malam sampean atau bukan sih Mas? Enggak lah Jiz, aku udah tidur jam segitu. Itu kali Jiz yang baru pulang kali si Mas ini gitu. Kayaknya sih bukan Mas gitu. Aku nggak tahu soalnya gelap, hitam-hitam semua katanya begitu. Si orang tadi yang diajak ngomong itu mau ketawa gitu kan, cuman apa sih Mas? Mas Aziznya kan jadi nanya, kenapa sih Mas? Ada apa sih Mas? Oh, itu Jiz. Yang kamu lihat itu biasa di sini kata si Masnya. Biasa maksudnya gimana Mas? Ya itu tuh bukan orang. Nah itu yang semalam lembur itu baru bangun tuh pagi-pagi jegrek. Jiz. Nah pulang jam berapa ditanya sama temannya kan. Aku pulang jam berapa ya? Jam 3:30 kata si itu kan. Oh, jam setengah, kamu lihatnya jam berapa? Aku kayaknya jam 12-an. Ya berarti bukan mereka. Kenapa Jiz? Ditanya kan. Mas Aziz pun cerita lagi. Oh, itu mah udah biasa Jiz di sini, enggak apa-apa katanya begitu kan. Penghuni sini katanya. Penghuni sini. Mas ini gimana? Setan Mas. Ya semacam itulah katanya begitu. Udah tapi itu enggak apa-apa kok. Orang cowok masa takut sama begituan, kata salah satunya. Akhirnya sudah. Oh, semalam berarti aku habis dikasih lihat yang ya begituan lah ya. Aku habis dikasih lihat setan berarti. Untung nggak tak samperin ya. Coba misal disamperin, nanti aku diangkat-angkat ke sana dibawa ke kerajaan mereka gimana ya? Akhirnya sudah. Mas Aziz pun berangkat kerja kan. Udah normal seperti biasa. Saat pulang malam harinya itu Pak Aziz langsung ditagih. Mas Aziz itu langsung ditagih. Jiz, sini Jiz, cerita itu. Cerita apa Mas? Semalam gimana? Wah, aku begini Mas itu. Oh, jadi intinya yang melihat itu bukan cuma Mas Aziz doang, tapi penghuni-penghuni lain di sana juga sudah pernah mengalaminya, sudah pernah melihatnya. Dan ya sudah, malam itu kan ngobrol lagi. Dan udah sekitar jam 10, Mas Aziz pun tidur. Cuman kali ini tidurnya tuh agak sedikit beda. Mulai muncul yang namanya rasa takut. Aku kok jadi agak lumayan cukup ngeri ya. Ya habis dikasih tahu begitu kan, ya pikirannya kan melayang kemana-mana. Tidur pun akhirnya jadi molor sekitar jam 11 malam. Dan waktu itu Mas Aziz tidur. Dan saat tidur dia lagi-lagi terbangun. Gara-gara salah satu benda di dalam kamarnya itu jatuh. Ada yang teplek gitu di atas meja, entah buku, entah apa. Mas Aziz kan akhirnya bangun, apa ya? Didiemin begitu. Apa sih tadi suara apa? Jatuh lagi, brek gitu. Dia kan kaget, akhirnya dia pun kebangun, apa sih itu yang jatuh? Dinyalain lampunya, gak ada, semuanya dalam kondisi normal. Apa ya? Alah sudahlah tidur lagi. Coba tidur dan Mas Aziz itu ngerasa gagang pintu. Gagang pintu itu kan kalau dipegang sedikit aja gitu ya, namanya besi ketemu bersih gitu ya. Logam ketemu logam itu kan suka ada gesekan, ada berderik begitulah. Kriit gitu. Nah, biasanya seperti itu kan. Kriit, tapi nggak sampai dibuka jeglek gitu tuh enggak. Cuman kayak orang baru megang doang mau buka terus kena beban. Karena kan ada bunyi kriit. Dan itu malam hari, sunyi, kedengeran, masuk telinganya Mas Aziz. Kok kayak ada orang di depan pintu ya? Siapa ya? Kan di dalam kamar itu gelap, di teras itu terang kan.
kan ada bayangan itu ya, dari bawah sela-sela pintu itu nggak ada orang yang berdiri. Mas Aziz tahu biasanya, oh kalau ada orang berdiri pasti ada situ ada bayangan. Ini kok nggak ada orang berdiri. Kriet, gitu lagi, bunyi lagi. Loh, ini kok mirip kayak pintu mau dibuka. Cuman siapa yang ngebuka? Dia pun diem aja, didiemin, tegang gitu kan. Dan suara itu pun hilang lagi. Nah, Mas Aziz belum tenang waktu itu. Asem, malam ini tuh aku ngalamin apa ya ini ya, cobaan kali ya aku tinggal di kosan ini. Dan aku baru tahu kemarin itu ternyata itu setan gitu. Dia mikirin sendiri kayak gitu. Rasa takut pun ya kembali muncul waktu itu. Mau tidur itu susah, rasanya tuh terancam, rasanya itu nggak aman. Lah sudahlah, biarin aja. Ada bunyi cicak, cak 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 gitu. Itu menenangkan gitu kata Mas Aziz. Bunyi cicak begini biasanya biasa aja, malam ini tuh menenangkan, setidaknya aku ada temannya gitu ya. Itulah, terus ada bunyi motor dari kejauhan ngeng gitu. Masih ada orang melek. Itu cukup menenangkan juga. Sampai momen hening lagi pun datang. Bener-bener hening. Dan disitulah Mas Aziz itu mendengar ada suara orang merintih. Bukan menangis, tapi nggak tahu ya, merintih. Mungkin begitu ya. Ya kayak orang kesakitan. Dan suara itu suara perempuan. Itu suaranya siapa Mas Aziz? Ya langsung bangun dari kasur di pojokan gitu. Itu suara dari mana? Dan di situ Mas Aziz ngelihat bayangan di depan pintunya. Kok ada bayangan? Kok ada orang nangis di situ? Siapa perempuan? Kira-kira siapa ya gitu pikirnya Mas. Gerbang kalau malam itu kan ya ditutup. Tapi memang gak dikunci, apa ada orang masuk atau bagaimana. Pintunya itu jegrek, bukan jegrek, lagi-lagi mau dibuka seperti itu. Kali ini lebih kenceng lagi, cuman belum sampai jelek gitu, belum. Dan ini dikancing, jadi kata Mas Aziz itu aman, gak bisa masuk. Kok begitu ya, kok seperti itu, siapa sih ya dia? Aku mau nengok ya ndak berani. Di sini juga ya cuman gini-gini doang. Alah udahlah, tutup telinga, aku mau tutup telinga. Akhirnya tutup telinga. Mas Aziz pun ngeruwel di pojokan sana, dan mungkin ada sekitar 5-10 menit melakukan hal tersebut. Saat dibuka lagi telinganya, ini tuh suara tadi itu udah nggak ada. Dilihat di depan pintu itu juga udah hilang bayangan tersebut. Sudah mulai cukup tenang, udah aku tidur aja, ngantuk-ngantuk. Akhirnya tertidurlah. Ya keesokan paginya biasa, warta gitu ya, cerita, Mas semalam Mas, aku Mas digangguin, gini Mas gitu. Ya lagi-lagi penghuni situ, kita semua udah pernah Sis, katanya begitu kan. Udah pernah Mas, iya kita semua udah pernah. Mas itu apa sih Mas gitu kan. Oh kalau kata si ini, ada yang pernah ngecek katanya. Itu kuntilanak Sis, dibilangnya begitu, kuntilanak. Iya kuntilanak. Ya kayak gitu, nangis itu. Ini udah pernah semua kok dibegituin. Itu kayak semacam kenalan doang kali Jis. Udah nggak usah takut ya. Lagi-lagi yang lain itu bilangnya udahlah nggak usah takut, masa cowok penakut begitu. Ya iya sih, cowok sih cowok, cuman yang namanya takut mah tetap aja takut, pikirnya Mas Aziz kan. Cuman dari situ tahu asem. Pertama rombongan hitam itu yang lari-lari kalau malam, kedua kuntilanak begini katanya. Kosan macam apa sih ini gitu kan. Akhirnya apa? Nah ini hari Sabtu, waktu itu malamnya tuh malam Minggu. Mas Aziz pun siang hari, karena semalam itu kan tidurnya keganggu ya. Siang hari kebetulan ada waktu lowong di di kantor. Mas Aziz pun memanfaatkan itu untuk tidur sejenak. Nggak kerasa ternyata tidur selama 2 jam. Memang nggak ada yang tahu, dan waktu itu jam itu Mas Aziz juga nggak terlalu dibutuhkan. Jadi ya bodo amat, dia tidur sampai 2 jam. Oh rasanya tuh seger lagi udah ini ya. Nah sepulang dari kantor, ini anak-anak itu udah pada ngumpul semuanya. Ini memang belum masaknya pulang kampung. Biasanya itu suka ada. Pokoknya dalam 1 bulan, malam Minggu,
adalah beberapa dari mereka itu ya yang rumahnya Pati, yang rumahnya Kudus, itu yang deket-deket gitu ya. Itu mereka tuh pada pulang. Nah ini kebetulan itu ngumpul semuanya. Akhirnya malam itu rame, duduk-duduklah di teras di situ. Nah disitulah cerita-cerita semuanya. Jadi gini Jis, kosan ini tuh enak, penghuninya ya kayak gini, kayak kami-kami begini. Cuman ya itu Jis, ada yang lain gitu ya. Yang lain itu banyak, kata salah satunya. Yang lain itu banyak Jis. Kamu pernah lihat apa aja ya? Diceritain semuanya ya. Tapi rata-rata dari mereka mengaku, cuman kami mengalami itu ya saat awal-awal tinggal di sini ya kayak kamu ginilah. Ya sebulan atau 40 hari pertama kayaknya Jis. Kamu bakalan sering mengalami yang seperti itu. Mas Ajisnya kan jadi tambah takut. Apalagi ini ada seseorang, kamu tahu nggak Jis, rumahnya itu di mana? Emang di mana Mas? Itu di pohon ini, dua-duanya itu tuh sarang mereka, kata si salah satu dari mereka. Dan Mas Ajis itu baru nyadarin, ini kamarnya Mas Ajis bener-bener tepat di tengah ini dua pohon besar tersebut. Iya ya, kamarku lempeng banget ya. Kamu itu hebat Jis, kata teman. Kamu itu hebat. Kamu udah berapa sekarang? Aku udah hampir 3 minggu Mas. Kamu yang paling hebat, kata temannya. Loh emang kenapa Mas? Enggak apa-apa, kata si Masnya. Loh enggak Mas, aku penasaran gitu ya. Janganlah nanti kamu malah gimana. Enggak Mas, aku penasaran. Nih, penghuni terakhir berapa hari ya kemarin ya? 4 hari Jis. Cuma 4 hari. Katanya dilempar-lempar di dalam, katanya begitu. Serius Mas? Iya beneran. Ya ini yang ini. Cuman kamu hebat loh. Kamu itu kuat. Artinya kamu diterima di sini. Ya dihibur begitu. Ya Mas Ajis itu nggak nenangin, malah tambah asem. Tambah serem begini gitu kan rasa-rasanya. Tapi sudah, malam itu pun dilewatin. Nah, siang tadi itu ada satu kejadian di mana jemuran umum yang pakai tiang besi itu ya di depan kosan itu patah, besinya itu udah karatan gitu, akhirnya patah, brek, jatuh semuanya itu jemuran-jemuran. Nah ini nggak ada kesempatan atau apa, obrolan pun jadi pindah. Ini gimana ya, ini jemur nih, besok pada nyuci semua nih. Oh, itu aja lah. Ada yang nyaranin, udah situ aja tuh di pohon gitu. Ada yang setuju, ada yang enggak, janganlah, jangan di pohon itu, nanti ngamuk, kata si itu kan. Nanti ngamuk, jangan. Tapi sudah enggak apa-apa, di situ darurat gitu ya. Nanti gampang lah, tinggal ngomong gitu kan. Akhirnya beberapa dari mereka itu ke sana. Sekitar 3 orang mau membangun jemuran darurat di sana. Jadi tali-tali begitu kan. Diikat-ikat dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Lagi ngiketin begitu, lagi ngiketin kawat-kawatnya. Ini tiba-tiba lampu listrik di kosan tersebut itu mati, jetrak gitu kan. Yuk pada kaget semuanya, tuh kan udah dibilangin jangan. Padahal nggak tahu ya, itu mungkin ada yang korslet, ada yang apa atau bagaimana. Ada yang iniin ke depan lagi, yuk cabut dulu elektronik, cabut semuanya. Akhirnya dicabutin, nyalain ya, iya, drag, nyala lagi. Di situ pun ngumpul, udah jangan di situ. Ada yang ngomong seperti itu, langsung dihubungkan ke mistis, jangan di situ, udah. Kita besok aja lah dibenerin, katanya begitu. Ya wis. Akhirnya pada mengurungkan niatnya. Bangun jemuran itu nggak jadi. Malam semakin larut dan Mas Ajis memang niatnya mau begadang. Anak-anak ini juga memang niatnya mau begadang, jam 2, jam 3 begitu ya. Atau sampai subuh kali biasanya. Ini ada yang main kartu, itu biasanya sampai pagi, sampai subuh. Nah Mas Ajis kan ikut begadang di sana. Melihat-lihat ke arah pohonan tersebut. Dari awal Mas Ajis masuk ke kosan itu, dia itu belum pernah eksplor ke depan, berdiri di bawah pohon aja nggak pernah gitu. Dan malam itu karena banyak orang, Mas Ajis dan orang-orang lagi ngeberesin yang jemuran nggak jadi itu ya,
Mas Ajis pun ke sana ke depan ya, ikutin lihat-lihat gitu ya. Sebenarnya apa sih gitu kan. Nah, makin ke sana begitu di depan pohon, kaget Mas Ajis. Di seberang dua pohon tersebut itu adalah makam, ada beberapa makam di sana dan sepertinya makam tersebut itu udah nggak terawat. Dalam artian begini, itu makamnya tuh kayaknya makam tua. Di samping-sampingnya itu pakai batu bata kayak gitu ya. Terus ada batu-batu besarnya sebagai nisan. Nisannya itu bukan nisan modern kayak sekarang itu enggak, tapi melainkan pakainya batu. Loh, makam kuburan, Mas. Iya, Jis, kuburan. Loh, kamu emang baru tahu, Jis? Aku baru tahu, tapi di bawahnya itu bersih di situ. Aku baru tahu, Mas, gitu. Akhirnya sudah, Mas Ajis pun menghindar dari tempat tersebut, udah takut gitu kan. Asem. Rumahku, kamarku, berarti aku kok merasa kayak ini tuh gerbang ya. Pohon itu tuh gerbang, di sana itu tempat tinggal. Ya, tempat tinggal orang yang sudah meninggal dan hadap-hadapan sama kamarku. Dipikirin terus sama Mas Ajis kan, sampai itu tadi subuh. Nggak ada kejadian apapun, semuanya itu baik-baik aja. Sempat ada suara orang ngejerit gitu ya, tapi ya udah cuman sekali doang, sepintas doang. Habis itu nah subuh Mas Ajis pun tidur. Malam harinya, berarti malam Senin ya. Seharian itu tidur siang, bangun-bangun itu jam 12 siang. Nah, ini malam harinya ya memang rencana mau begadang, cuman nggak malam-malam banget karena besok mulai kerja. Saat malam hari tersebut, Mas Ajis itu pintu dibuka karena masih sore, belum malam banget, sekitar baru 7:30 gitu. Pintu dibuka, Mas Ajis pun sambil makan malam itu beli bungkusan, makan di situ, ngeliatin ke arah depan sana, ke arah pepohonan itu. Dan Mas Ajis itu melihat di area makam yang di belakang pohon besar itu, ini ada beberapa orang yang sepertinya lagi nyapu. Kayak ada kehidupan lah di situ, tapi ya gelap kan karena nggak terlalu terang banget. Ini kayak ada orang lagi nyapu, serak itu siapa ya? Dan itu sepertinya orang tua, dan orang tua ya kayaknya bukan orang sekarang tapi orang dulu, buka baju, bawahnya itu kayak pakai sarung doang. Sarung pun cuma sampai sebatas bawah lutut gitu ya. Dia tuh nyapu, serak. Ada beberapa jadi lagi nyapuin. Oh, ada yang nyapuin. Mas Ajis pun ke sana. Mas, itu yang depan itu yang nyapuin orang sini atau siapa, Mas? Di mana, Jis? Di kuburan katanya. Gak ada yang nyapuin, Jis, gak ada siapapun. Itu gak ada yang pernah nyapuin kecuali yang punya kosan ini sesekali. Itu pun lama, bisa sebulan sekali kata si Mas Ajis kan belum sebulan waktu itu. Orang aku ngeliat ada yang nyapuin, itu Mas ada yang nyapuin. Bukan, berarti itu bukan orang kata si Mas. Langsung Mas Ajis itu masuk. Enggak. Masuknya bukan masuk ke kamar sendiri, masuk ke kamar si itu. Dia begadang di situ. Akhirnya malam itu Mas Ajis pindah kamar, maksudnya numpang tidur di kamar temannya. Ya selanjutnya banyak pengalaman-pengalaman seperti itu sampai Mas Ajis itu tinggal di sana kurang lebih sekitar 3 atau 4 tahun. Lumayan cukup lama. Perginya itu karena orang-orang itu udah pada nikah, udah pada misah gitu ya. Itu aja satu cerita dari Mas Ajis di Semarang sana. Terima kasih banyak Mas Ajis. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Baik. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.